Selamat siang anak-anak, kita bertemu kembali hari ini di pembelajaran IPS. Ya, kemarin kita sudah membahas apa sih yang dimaksud dengan globalisasi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai globalisasi. Ya, silakan kalian menyiapkan buku catatan dan alat tulis kalian yang belum berdoa. Nih, pelajaran IPS kan hari ini pelajaran terakhir. Yang belum sempat berdoa sama sekali, silahkan berdoa dulu baru memulai pembelajaran. Oke, hakikat globalisasi. Hari ini kita akan membahas yang pertama, ciri-ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Ya, kemarin sudah ada contoh, kita beli barang dari luar negeri itu bisa mempersempit waktu dan mempersempit ruang kita. Artinya gini, kita nggak harus ke negara asal tersebut. Misalnya kita beli barang dari Singapura, kita nggak harus pergi ke Singapura, ngabisin biaya, ngabisin waktu kita, butuh berapa hari misalkan untuk bisa pulang pergi Indonesia Singapura, Singapura Indonesia, atau misalnya butuh berapa dana nih untuk transportasinya, itu semua bisa dipersempit. Ini yang dimaksud dengan perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Yang kedua, ciri yang kedua, adanya ketergantungan ekonomi. Kita, Indonesia, ya, warga negara Indonesia, itu tidak semuanya kebutuhan kita bisa dipenuhi oleh produsen-produsen asal Indonesia. Ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin bisa karena selera kitanya, jadi membuat barang yang kita cari itu nggak ada di Indonesia. Contohnya kemarin ya, Miss Wati butuh mouse wireless yang sesuai dengan selera Miss itu yang berasal dari China, misalkan gitu ya. Nah, ini contoh yang kedua, ketergantungan ekonomi. Sehingga setiap negara punya ketergantungan ekonomi. Atau misalnya gini, ada barang-barang tertentu yang nggak bisa diproduksi di Indonesia, ya. Atau misalkan barang tersebut bisa diproduksi, contohnya misalkan apel. Indonesia bisa memproduksi apel, tapi Afrika juga bisa nih memproduksi apel. Nah, rasanya tuh beda gitu. Rasanya beda, misalkan ini contoh ya. Rasanya beda. Nah, di Afrika ada yang lebih suka sama apel produksinya Indonesia, ya. Sehingga nanti Afrika akan mengimpor apel dari Indonesia. Ataupun misalnya sebaliknya, warga negara Indonesia ada yang lebih suka apel produksinya Afrika, sehingga nanti Indonesia akan mengimpor apel dari Afrika. Itu contohnya ya, ketergantungan ekonomi. Contoh lain misalkan gini, Indonesia bisa memproduksi gula lebih banyak dari negara lain. Nah, ada negara yang membutuhkan. Jadi negara tersebut menjalin kerjasama mengimpor gula dari Indonesia. Itu beberapa contoh mengenai ketergantungan ekonomi. Nah, ini ciri-ciri yang menandakan akan semakin berkembangnya globalisasi. Nah, yang ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Ini contohnya ketika kita bisa dapat berita tentang kondisi negara lain, hanya kita buka Google, kita ketik nih kondisi saat ini yang terjadi di Malaysia apa, atau misalnya kita ketik nih wisata yang lagi hits di Jepang apa, nanti kan langsung keluar tuh ya. Nah, itu bisa mempengaruhi kultural kita. Nah, yang keempat, meningkatnya masalah bersama. Artinya gini, kalau negara kita semakin banyak menjalin kerjasama dengan negara-negara lain, maka tidak dipungkiri di dalamnya ketika terjadi masalah itu pun menjadi masalah bersama. Ketika misalnya Indonesia mau mengekspor gula ke Singapura, nah ada hambatan nih, misalkan ya ada hambatan gulanya nggak nyampe ke negara yang dituju. Nah, nanti kan itu jadi masalah. Masalah siapa ya? Nggak cuma masalah Indonesia, masalah buat negara yang dituju juga, masalah juga buat si Singapurnya, gitu ya. Nah, globalisasi ini bentuk-bentuknya ada dalam beberapa bidang. Yang pertama, bidang budaya. Contoh globalisasi yang termasuk di bidang budaya, gini. Ketika kita bisa mengakses info mengenai negara lain,
dalam sebuah media massa. Contohnya misalkan gini, sekarang kan lagi rame ya tentang perkorea-koreaan ya, sempet tuh rame K-pop gitu ya. Nah, budayanya anak-anak mudanya senangnya lagu-lagu Korea, senangnya dance K-pop gitu ya. Nah, itu kan bisa mempengaruhi budaya lintas negara. Itu budayanya budaya Korea tapi bisa nyampe nih ke kita ya. Masyarakat Indonesia, anak-anak mudanya bisa merasakan dan bahkan bisa suka, bisa wah kayaknya jatuh cinta gitu ya sama budayanya Korea. Nah, itu bentuk globalisasi di bidang budaya. Nah, di bidang komunikasi sama, bahasa Koreanya juga anak-anak Indonesia wah banyak yang jago karena kebanyakan nonton film Korea ya, kebanyakan mengikuti budaya-budayanya Korea. Begitu juga dengan bahasa-bahasa yang lain di Indonesia. Kalau kalian mau kuliah kan ke jurusan bahasa misalkan ya, ke jurusan bahasa itu kan banyak pilihannya, ada bahasa Jerman, bahasa Mandarin gitu ya. Nah, bahasa-bahasa dari negara asing juga bisa dipelajari di negara kita, itu karena adanya bentuk globalisasi juga gitu. Nah, di bidang ekonomi yang contoh kemarin yang sudah Miss jelaskan, perdagangan, ketika Miss butuh suatu barang terus Miss beli di aplikasi online, ternyata barangnya dari luar negeri. Nah, transportasi ini contohnya ketika kita mau melakukan perjalanan ke luar negeri. Ya, kalau kita bisa sampai ke Jepang misalkan gitu ya. Begitu juga dengan negara lain. Warga negara Jepangnya juga bisa nyampe ke negara kita gitu. Makanya ini yang disebut dengan globalisasi di bidang transportasi. Nah, yang kelima, bentuk globalisasi di bidang politik. Contohnya, yaitu ketika suatu negara menjalin kerjasama dengan negara lain, atau suatu negara membuat sebuah organisasi. Contohnya yang pernah kita bahas di bab 1, ya. Indonesia itu termasuk bagian dari PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, kebijakan-kebijakan di dalamnya itu dibuat untuk negara-negara anggota. Nanti kan itu negara-negara anggotanya kan nggak cuma Indonesia, ada juga negara-negara lain. Nah, mereka membuat kebijakan, nanti bisa saling mempengaruhi negara-negara lain dalam satu kebijakan. Itu contohnya ya. Nah, sebetulnya ini 5 bidang yang termasuk bentuk globalisasi. Ada lagi satu lagi, yaitu di bidang pendidikan. Ya. Hanya di buku ini disebutkan 5, ada tambahan ya, satu lagi pendidikan. Nah, di bidang pendidikan, contoh bentuk globalisasi yaitu adanya pertukaran pelajar. Ketika pelajar dari Indonesia ditukar dengan pelajar dari Belanda, misalkan gitu ya. Nah, maka nanti ada saling mempengaruhi budaya di dalamnya. Yang orang Indonesia nanti yang dikirim ke Belanda, dia bakalan lebih belajar tentang budaya-budaya di Belanda. Nanti yang dari pelajar yang dari Belanda ke Indonesia, dia akan mempelajari bagaimana budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, itu bentuk globalisasi di bidang pendidikan, contohnya pertukaran pelajar. Ya, sekian untuk materi hari ini. Sampai ke pembahasan bentuk-bentuk globalisasi. Selanjutnya adalah tugas individu. Ya, istilah migrasi ini merupakan perpindahan penduduk dari suatu negara dengan tujuan untuk menetap ke negara lain. Jadi migrasi itu perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain dengan tujuan untuk menetap. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, migrasi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk globalisasi di bidang apa aja. Tadi kan sudah dijelaskan ya, ada bidang budaya, komunikasi, ekonomi, transportasi, politik, dan tambahannya yaitu bidang pendidikan. Nah, dengan adanya migrasi nih, ini tuh bisa mempengaruhi globalisasi di bidang apa aja. Misalkan, kalau kata kalian ada yang menjawab, oh di budaya, misalkan gitu ya, migrasi itu bisa termasuk bentuk globalisasi bidang budaya. Nah, jelaskan alasannya apa? Di bidang budaya karena apa? Misalkan di bidang budaya karena dengan adanya migrasi maka orang yang pindah dari suatu negara ke negara lain akan kalian
menjawab di bidang komunikasi. Kenapa? Di bidang komunikasi karena ketika seseorang pindah ke negara lain, maka dia akan titik-titik apa? Kalian jelaskan alasan kalian. Atau kalian mau jawab lebih dari satu bidang? Boleh. Itu termasuk di bidang budaya dan komunikasi. Kenapa? Jelaskan. Di bidang budayanya kenapa? Alasannya. Di bidang komunikasinya kenapa? Alasannya. Atau mau semuanya termasuk ke bidang pendidikan? Silahkan. Ya, kalian analisis. Nah, nanti kalian jelaskan alasannya. Kalau sudah ketemu nih jawaban kalian apa, kalian tulis di buku tulis, kemudian kalian foto, hasilnya dirubah ke dalam bentuk PDF, lalu kumpulkan di Classroom. Ya, sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih, dan jangan lupa setelah selesai kegiatan hari ini, setelah selesai menonton video ini, setelah selesai mengerjakan tugas dari Miss, jangan lupa untuk berdoa, mengucap syukur sama Tuhan, kalian sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.